Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil wajidil azim, ad-daimil alimil qadim, al-qawiyil ghaniyil hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul a'lal azim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ar-ra'ufu bi ummatihi ar-rahim. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dzawil istiqamati wat taqwim. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna syahrakum hadha syahrun 'azim syuri'at fihi al-udhiyatu rahmatan lil 'ibad li'ibadihil muhibbin lil fawzid da'im fadhabahuha fa inna likulli fatratin dami minha ghufranar rahim. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, sepantasnya khatib mengajak pada saudara-saudara untuk selalu berusaha meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, meningkatkan takwa kita dalam arti meningkatkan ketaatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan taat untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Karena jelas bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah untuk menyembah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah-jemaah yang dirahmati Allah, seringkali kita terlena dengan indahnya dunia. Seringkali kita dilalaikan dengan kewajiban yang seharusnya kita kerjakan. Bahkan seringkali kita tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang semestinya kita kerjakan sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang bernama manusia, yang mana Allah ciptakan manusia hanyalah untuk berbakti ataupun menyembah kepada Allah. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita diberi kesempatan oleh Allah berupa waktu yang sangat istimewa untuk kita semua. Adalah hari berkurban, di mana kurban adalah sebuah perintah yang harus dikerjakan bagi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah tersebut disampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, besar, banyak. Surga yang namanya Kautsar. Allah memerintahkan untuk menyembah ataupun bersolat kepada Allah dan juga berkurban. Sebagaimana yang disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, selayaknya dalam diri kita, dalam hati kita tertanam sebuah niat untuk melaksanakan perintah yang satu ini, adalah niat untuk berkurban. Niat untuk berkurban bukan untuk berbangga-banggaan, bukan untuk dikatakan bahwa aku ini mampu berkorban, bukan untuk niatan sombong di hadapan manusia, tetapi berkorban hanyalah berniat karena perintah Allah.
Tidak sedikit saudara-saudara kita yang secara kasat mata tidak memiliki nilai rupiah yang banyak. Tidak sedikit orang-orang yang miskin, namun setiap hari ada niatan untuk mengumpulkan harta dalam niatan berkurban di waktu Idul Adha. Karena yakin bahwa rezeki itu adalah milik Allah. Karena yakin bahwa Allah lah pembagi rezeki, dan karena niatnya tulus menyembah dan taat pada Allah, maka semua itu dimudahkan oleh Allah. Dan bahkan kadang tidak masuk akal. Untuk makan keseharian saja sudah repot, namun mampu mengerjakan kurban di saat Idul Adha. Ini adalah keagungan Allah, karena hambanya sudah berniatan untuk melaksanakan perintah Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sedikit sebuah keistimewaan di dalam hewan kurban, terutama yang berupa sapi. Ada seorang ulama yang mengiktibarkan ataupun mengaplikasikan sebuah perintah yang pernah diperintahkan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa ini diminta umatnya untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Allah memerintahkan pada Nabi Musa, "Faqul nadribuhu bi ba'dihha, kadzalika yuhyillahul mauta." Maka aku perintahkan padamu ya Musa, pukullah dia dengan bagiannya. Artinya, pukullah si mayit dengan bagian dari sapi betina. Maka Allah menunjukkan telah menghidupkan yang mati menjadi hidup kembali. Dari ayat tersebut ada seorang kiai yang mengambil intisari ataupun mengaplikasikan ayat tersebut dengan mengambil salah satu bagian dari hewan kurban, yaitu kurban sapi. Yang bisa dimanfaatkan diantaranya adalah tanduk sapi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ternyata menurut penelitian terkini bahwa tanduk sapi ini mengandung ion-ion yang luar biasa untuk mengembalikan ataupun menyegarkan sel-sel organ tubuh kita. Dan ini banyak yang belum memanfaatkannya. Jika tanduk tersebut dipakai untuk kerokan, ternyata manfaatnya luar biasa. Bukan hanya untuk membuka pori-pori bagi yang masuk angin saja. Bukan hanya untuk mendorong darah-darah yang tersumbat, yang susah untuk berjalan, terutama yang hipertensi. Ternyata tanduk sapi pun menurut penelitian mampu menyegarkan kembali sel-sel yang lemah, sel-sel yang terlalu asam, sel-sel yang mati. Luar biasa. Dan jika pelaksanaannya ataupun terapinya diniati bahwa Maha Penyembuh adalah Allah, maka tanduk yang sebagai kerokan tersebut hanyalah sebagai alat, dan Maha Penyembuh hanyalah Allah, bukan berdasarkan tanduk. Tanduk sapi kurban hanyalah sebuah alat. Namun meskipun hanya sebuah alat, para jemaah yang dimuliakan Allah, banyak manfaat di dalamnya. Ketika tanduk dipotong, dilempengkan seperti lempengan kayu yang halus, dihaluskan dengan rempelas ataupun pakai gerendra, dan bisa dipakai untuk kerokan, ternyata manfaatnya luar biasa, sangat luar biasa. Dan ini belum banyak dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita. Sekali lagi para jemaah yang dimuliakan Allah, cobalah manfaatkan apa yang ada di dalam hewan kurban. Semua itu manfaatnya luar biasa. Ada juga orang yang sakit, yang ternyata dapat disembuhkan oleh Allah lewat daging kurban. Bukan hanya daging kurban saja, bahkan nasi bungkus yang disediakan oleh orang dermawan di hari Jumat, Jumat berkah. Nasi yang hanya
nilai tak seberapa, itu ternyata karena sedekahnya orang ikhlas, ternyata itu membawa berkah yang luar biasa dan bisa dijadikan obat bagi orang yang sakit. Luar biasa. Apalagi jika kita ambil dari daging ataupun barang yang dikurbankan oleh orang-orang yang berkurban nanti di Idul Adha, insya Allah itu manfaatnya luar biasa. Maka jangan sia-siakan. Jika ada kurban sapi, jangan hanya dipasrahkan kepada si pembeli. Kepala dan tanduknya semuanya diberikan pada yang menyembelih. Padahal daging kepala itu masih banyak sekali. Dan sementara tanduk sapi tersebut dibuang, tidak dimanfaatkan.